warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Halo Sobat Satu yang dirahmati Allah dimanapun Sobat Satu berada. Senang sekali Ramadan tahun ini kami kembali lagi menjumpai Sobat Satu dalam program kesayangan Lentera Ramadan. Bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Bersama saya Sylvia Qurratul A'yun, juga rekan saya Siti Nur Aisyah yang akan menemani Sobat Satu dalam beberapa menit ke depan. Masya Allah, gimana kabarnya Aisyah hari Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Sylvia? Alhamdulillah sehat sekali. Karena saya tidak sabar sebenarnya untuk menunggu episode ini, karena kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Betul Aisyah? Bener banget. Baik Sobat Satu, tapi sebelum itu aku mau berbicara dengan Aisyah nih. Kira-kira kita hari ini mau membahas tentang apa Aisyah? Nah, untuk pada episode kali ini kita akan membahas tentang Ramadan mencetak karakter seorang pemimpin gitu. Masya Allah. Masya Allah sekali. Oke, Sobat Satu yang sekarang dimanapun Sobat Satu berada ya, silakan kalau bawa catatan, silakan buka catatannya atau bisa slide HP ditambah di fitur catatan seperti itu ya Aisyah. Benar ya. banget. Karena kita hari ini akan membahas apa yang Aisyah sampaikan seperti tadi ya. Masya Allah. Kira-kira bintang tamu hari ini siapa Aisyah? Silakan Aisyah. Nah, narasumber kita kali ini yaitu adalah Bapak Rektor UIN 1 Tulung Agung. Nah, ini adalah orang nomor 1 di UIN 1 Tulung Agung, Sylvie. Masya Allah, orang nomor 1 di iya, Tulung Agung benar ya. banget. Di kampus kita. Benar. Oke, langsung saja kita sambut narasumber keren kita, narasumber hebat kita yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI. Assalamualaikum Bapak. Masya Allah, Alhamdulillah. Silahkan Bapak. Duduk yang nyaman, silahkan yang rileks saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Bapak tampan sekali. Oh iya, cecak kecil. Masya Allah. Baik, gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah, tidak lemes. Tidak lemes. UIN 1 mboten macet nggih? Oh, enggak. Tidak ya, Sobat Satu ya. Baik Bapak, seperti yang sudah Aisyah singgung nih tadi tentang Ramadan mencetak karakter pemimpin seperti itu, nggih. Sebenarnya apa hubungan pembentukan karakter pemimpin seseorang dengan bulan Ramadan seperti itu? Atau mungkin apakah ada perbedaan dengan bulan-bulan yang lainnya seperti itu? Ya. Silakan sampaikan kepada Sobat Satu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Sobat Satu dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama, kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa atau masih dipertemukan kembali dengan Ramadan. Ini adalah sebuah berkah. Dan kalau tadi ditanya apakah beda, tentu beda. Karena bulan Ramadan ini adalah rajanya bulan ya. Beda sekali, dan kita di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, apa hubungannya antara kepemimpinan dan puasa Ramadan ini? Jadi, saya awali dulu dari apa sih sebetulnya hakikat kita ini diperintahkan untuk puasa kan? Ada sebuah ayat yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita ini disuruh berpuasa. Orang dulu juga suruh berpuasa juga. Nah, apa endingnya puasa ini? Agar ini meningkat ketakwaan kita ini. Nah, kalau kemudian dihubungkan dengan sebuah hadis, ini ada yang hadis yang sangat populer ya, bunyinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayati. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin, dan kepemimpinan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik itu kita memimpin diri kita sendiri, keluarga, juga memimpin sebuah organisasi, itu pasti harus dipertanggungjawabkan. Nah, hubungannya apa dengan puasa?
tentu sangat sangat kental ya hubungannya. Kenapa Allah ini memerintahkan kita untuk berpuasa setiap tahun dan ini selama 1 bulan. Ini ajarannya luar biasa. Ada ajaran kedisiplinan, kemudian kejujuran, keadilan, kesabaran, macam-macam. Di situ isinya kalau kita kupas dari sisi-sisi filosofi terkait dengan kenapa kita ini diperintahkan di bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Begitu. Oke, baik, Pak. Tadi Bapak ngomong-ngomong tentang raja. Nah, dalam sejarah Islam, raja atau pemimpin-pemimpin besar terdahulu itu melaksanakan puasa ini dengan penuh kesungguhan ya, Bapak ya. Menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih referensi itu nilai-nilai kepemimpinan pada zaman dahulu dengan kepemimpinan saat ini tuh bagaimana? Ya, jadi gini yang saya maksud raja itu ya rajanya bulan ya, Ramadan itu. Jadi di kita ini kan dalam 1 tahun ada 12 ya, 12 bulan. Yang memang puncak-puncaknya atau baik-baiknya bulan ini kan bulan Ramadan kan gitu kan. Nah, kalau melihat sejarah sebagaimana yang ditanyakan itu tadi, orang-orang dulu itu ketika mau jadi raja itu pasti ya dia itu harus mendapatkan istilahnya wahyu dulu. Ya, wahyu itu ya sebuah petunjuk yang memang itu bisa didapat orang-orang dulu ya dengan berpuasa, bertirakat dulu. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan kepemimpinan sekarang, ini saya mulai mengupas yang ini puasa. Dalam puasa ini sebetulnya kita ini sudah mempunyai komitmen awal, mulai niat itu. Nawaitu somawadin anak yufarti sehari Ramadana hati sanati fardolillahi ta'ala. Endingnya kan lillahi ta'alanya ini. Maka seorang pemimpin juga mempunyai yang namanya tanda tangan fakta integritas. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih bagus yang dilaksanakan di dalam kita ini berpuasa kecuali hanya untuk minta ridho kepada Allah. Pemimpin juga begitu, di dalam fakta integritas itu tidak akan mementingkan atau lebih mendahulukan kepentingan umum masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nah, ini kalau yang terkait dengan pertanyaannya Mbak Anissa ya. Mbak Aisyah, wah, kayak di sinetron itu. Mbak Aisyah. Jadi memang secara filosofi mulai dari niat sampai dengan puasa sendiri itu kalau didefinisikan kan menahan diri. Mulai dari terbitnya fajar, makan minum dan juga segala hal yang membatalkan puasa sampai dengan terbenamnya matahari. Ini adalah gambaran sebuah kedisiplinan. Betul. Nah, seorang pemimpin kan harus begitu, ada SOP-nya. Ya, tidak hanya seorang pemimpin, kita yang pegawai, terus kemudian baik di pemerintahan atau perusahaan, itu kan pasti masuknya jam sekian, pulangnya jam sekian. Nah, puasa juga begitu. Nggak boleh kemudian setelah terbitnya fajar, subuh itu kemudian masih makan, minum, kan nggak boleh kan juga. Di pemerintahan juga begitu, di sebuah organisasi baik di pemerintahan dan juga perusahaan, kalau nanti telat ya dipotong tukinnya kan gitu ya, tunjangan kinerjanya. Ya sama sebetulnya. Nah, jadi kalau kemudian kita menyadari salah satu hikmah atau salah satu filosofi dari puasa ini juga bagaimana kedisiplinan seseorang kita hayati, puasa aja begitu. Kita ini sebetulnya puasa juga. Misal saya ya, ini dikasih amanah sama Allah untuk menjadi rektor. Maka kata orang-orang dulu, itu ketika orang itu mendapatkan amanah, yang diucapkan pertama kali bukan alhamdulillah loh.
tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya itu filosofinya bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu Dalam keadaan berduka seperti itu enggak, bukan ya? bukan. Tapi kita menyadari betul ini amanah dan nanti akan kembali lagi amanah ini dipertanggungjawabkan kepada Allah lah gitu loh. Jadi kata-kata innalillahi kan kita, ada yang meninggal ya, enggak begitu ya. Ini arti sebuah kepemimpinan yang memang kalau kita hubungkan dengan puasa kita sangat kental sekali. Sehingga kenapa Allah itu mengutus kita untuk berpuasa? Kalau puasa itu betul-betul dihayati, insya Allah pemimpin Islam yang seluruh dunia ini, insya Allah kalau mengikuti ini filosofi puasa ini, insya Allah akan sangat luar biasa. Kemudian kita ini juga ada di puasa ini sunnah juga sebetulnya ya. Kita mengakhirkan makan sahur kan, buka sahur itu kemudian mensegerakan berbuka puasa. Di dalam kepemimpinan juga begitu. Nah, silahkan diberikan honor dan juga gajinya mereka ini sebelum keringat mereka kering lah gitu. Ini ada filosofinya begitu. Suruh untuk mensegerakan. Dan juga dalam menjalankan program juga begitu juga. Kita tidak boleh langsung gas tanpa harus ada preambul terlebih dahulu. Karena di dalam puasa ini kita juga setelah maghrib ya, makan maghrib gitu, kan tidak boleh ya langsung losdol gitu, nggak boleh kan. Air dikit, minum dikit, kemudian kurma, terus kemudian sholat, setelah itu makan lagi kan gitu. Di dalam sebuah organisasi juga begitu. Dikit-dikit dulu kita ukur, kalau kemudian kita selaraskan. Ya, kita selaraskan. Kita bicarakan lebih lanjut gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian, langsung gas gini tanpa melihat kekuatannya. Ini tubuh kita ini kan barusan istirahat ya. Barusan off gitu ya, memang dilatih dikit-dikit ya. Sambil kenapa kita diperintahkan untuk sholat, ini dalam rangka ini untuk menyelaraskan tubuh ini, menginformasikan kepada tubuh, agar kemudian bisa beradaptasi. Kalau nanti dikasih makanan yang lebih berat, lebih banyak, kita juga begitu kita lakukan. Jadi bagaimana ini yang pemula-pemula nih kita kasih yang kecil-kecil dulu. Baru seorang pemimpin harus bagaimana ini mendekatkan diri kepada Allah, istikharah lah, dan juga mendoakan kepada mereka agar kemudian perjalanan mereka ini ikhlas, melakukan apa-apa saja ikhlas, amanah dan lain sebagainya. Jadi tidak sembarangan ya. Ini ada itu loh, ada ajaran setelah buka sedikit, kemudian sholat wirid kan. Ini di dalam kepemimpinan juga begitu. Jadi jangan kemudian hanya ini aja yang jasmania saja. Tapi bagaimana secara rohaniyah ini juga bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya Allah, Masya Allah. Baik Pak, tadi kita udah mengupas tuntas ya tentang bagaimana kita sebagai seorang pemimpin yang baik gitu. Nah Bapak, saya minta tipsnya nih. Tips menjadi seorang pemimpin yang disiplin, kata Bapak tadi, yang bertanggung jawab dan bijaksana, apalagi saat ini kita di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Ya, jadi kalau tema kita ini kan tema puasa ya, kita hubungan dengan puasa. Sebetulnya seorang pemimpin, sekali lagi, kok kemudian ini kita berpikir dan juga merenungkan secara mendalam terkait dengan perintah puasa ini, sebetulnya sudah nggak perlu lagi diberikan pelatihan begini-begini, nggak perlu lagi. Karena kandungannya di situ akan luar biasa ya. Tidak hanya kejujuran ya Mbak, tidak hanya kedisiplinan, tapi juga kejujuran. Di dalam puasa ini kan beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ini adalah sebuah komitmen yang beda ya.
Seorang pemimpin juga harus mempunyai integritas. Integritas itu sebuah komitmen antara yang memberi tanggung jawab dan juga dengan menandatangani fakta integritas. Puasa juga begitu kan. Karena sudah niat lillahi ta'ala, maka kita juga harus punya integritas yang tinggi. Sholat itu bisa diketahui orang lain kan? Iya, bisa. Iya. Haji bisa. Zakat bisa. Terus apa lagi? Puasa kan enggak? Puasa itu enggak. Mau saudara ini kalau nggak punya integritas yang tinggi dan juga kejujuran yang tinggi dalam puasa, kita ini kan bisa korupsi saja. Kalau wudhu misal, kumur-kumur, telan dikit, Oh iya. sama yang tahu. Nggak ada yang Nggak ada tahu. yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita ini seorang pemimpin juga begitu. Mau dikit-dikit, mau nyolet-nyolet dikit, sebetulnya ada kesempatan, tapi karena komitmen yang diajarkan yang seperti itu, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah ini yang memang harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Saya juga nggak bisa memberikan tip, saya saja juga masih belajar sebenarnya. Belajar dari itu, filosofi kita menjalankan puasa. Ini tidak ada yang membandingi loh ini kalau kemudian difahami dan juga ini sudah diajarkan oleh Islam dan ini dikembangkan dengan teori-teori yang dari luar dan lain sebagainya. Betulnya Islam sudah ada ini dan puasa itu aja sudah ada. Kalau kita mau apa itu dikit-dikit minum kan nggak tahu, sekali lagi nggak tahu. Makan dikit-dikit juga nggak tahu. Kan mau saudara ini mau minum, kemudian mau makan di kamar kan tidak ada yang tahu. Yang tahu ya hanya kita sama Allah. pemimpin juga begitu. Ya dia mau curang, mau tidak adil dan lain sebagainya juga yang tahu hanya kita dan juga ya Allah. Tapi sekarang kan kalau di dunia sekarang ini ya jangan main-main kan. Iya. Jadi ya umul hisabnya ya hisab dunia dan juga hisab akhirat. Ya Allah. Gitu. Serem. Serem. Gitu ya, Pak. Iya. Ya gitu. Masya Allah. Luar biasa nggak sih Aisyah? Bener Saya hari ini banget. merinding-merinding terus seperti itu. Masya ya, Bapak. Allah. Karena puasa ya. Apa karena nggak puasa? Waduh. Rahasia nggak Bapak? Itu tadi, tidak ada yang bisa melihat kita ibadah puasanya itu. Nah, ini juga nih ya. Tadi bilang merinding mungkin Mbak siapa tadi? Silvi. Mbak Silvi nggak puasa atau karena berhalangan. Di sini titik keadilannya. Ya, titik keadilannya di sini ini dalam kita menjalankan puasa. Orang yang tidak mampu, tidak dipaksakan untuk puasa, bisa bayar fidyah. Kemudian orang yang sakit, orang yang berhalangan, mohon maaf kalau putri kan menstruasi, Betul. berhalangan. Tapi pada akhirnya kalau dia sudah kuat memang harus ditambah. Di dalam kepemimpinan atau sebuah organisasi juga begitu. Bagaimana kewajiban-kewajiban yang ada, ini saya sering nyampaikan kepada teman-teman itu, oke jam kita ini mulai 7:30 sampai jam 4. Tapi saudara ini kan itu 7,5 jam kerja, tidak ngobrol-ngobrol, tidak ngopi-ngopi, dan lain sebagainya. Tolonglah kalau kemudian ini ditambal. Kalau pulang agak malam dikit, nggak usah pakai lembur, ya kan? Ini kita nambal ini yang merokok-rokok ini bukan kerja ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya untuk nambal ini. Ya, puasa juga begitu. Ya harus ditambal ya nanti kalau nggak puasa. Betul, berarti bisa diganti dengan ibadah yang lainnya Ya, seperti itu ya ya, Bapak, ya. yang lebih bermanfaat pastinya. Masya Allah, tidak terasa Bapak sudah hitungan menit Bapak di Iya, sini, iya. Masya Allah. Sobat Satu nggak kerasa kan, catatannya juga udah banyak pastinya ya Sobat Satu. Nah, ada permintaan satu lagi nih Ya. dari saya untuk Bapak, kepada Sobat Satu seperti itu. Silakan sampaikan closing statement seperti itu kepada Sobat Satu. Silakan Bapak. Sudah closing ya ini ya. Iya, betul. Nggak terasa juga ini ya. Jadi atas nama pimpinan pertama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya bagi Sobat Satu ya dan juga yang pemirsa yang lainnya, puasa ini adalah sebuah kewajiban
Dan ini adalah sebuah kebutuhan kita, bukan kebutuhan siapa-siapa, tapi adalah kebutuhan kita. Dan saya berharap juga yang berhalangan seperti Mbak Silvi nggak puasa, kalau makan ya jangan di jalan. Ya, kita bukan menghormati yang puasa ya, tapi ya ini ajaran toleransi ini menjadi sangat luar biasa di dalam hal puasa ini. Jadi mohon mahasiswa sekalian, mari kita jalankan kewajiban kita ini, kebutuhan tubuh kita ini untuk diberhentikan dulu dari aktivitas-aktivitas yang ada. Mudah-mudahan dengan menjalankan puasa ini intinya nanti habis Ramadan keimanan kita menjadi meningkat dan juga rezeki dan juga keluarga kita ini diberikan keberkahan dan juga ilmu kita nanti tentu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Kita udah menambah ilmu baru mengenai Ramadan mencetak seorang pemimpin. Baik, terima kasih juga kepada Sobat Satu yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga kita tetap semangat dan kita lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya doanya Aisyah, juga terima kasih Bapak atas pesan-pesan kepada Sobat Satu tadi. Diikuti dengan doa pastinya Masya Allah. Nah Sobat Satu, keren kan episode hari ini? Nah agar tidak ketinggalan nih program-program inspiratif menarik lainnya, pastikan Sobat Satu subscribe channel YouTube Satu Televisi, SATUTELEVISI, jangan sampai salah ya. Juga apa Aisyah? Juga Instagramnya Satu Televisi dan juga Instagramnya Duta Santri UIN 1 Tulungagung. Masya Allah. Mewakili kru yang bertugas, saya Sylvia Quratul Ayu. Dan saya Siti Nur Aisyah. Saya Abdul Aziz. Pamit undur diri. Terima kasih. Lentera Ramadan. Bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.